Halo semuanya, welcome back to my channel. Bersama aku Mela. Kita reading lagi. Kali ini kita pilih kartu ya. Dan temanya itu kita akan melihat nih, berapa banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu. Dan mungkin kamu tidak menduga ya, banyak orang yang ternyata ya tidak suka dengan kamu begini, kamu begitu ya. Kita akan coba lihat apa sih alasan mereka sampai mereka tidak menyukai kamu. Mungkin juga termasuk itu pasangan kamu ataupun keluarga, teman ataupun siapapun. Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, tidak berpanjang-panjang lebar, kita akan langsung lihat ya. Sebelumnya teman-temanku, kamu bisa gunakan intuisi kamu rasakan ya, kamu mau pilih yang mana. Mulai sekarang ya, sebelum kita lanjut, sebaiknya kamu pilih dulu kartu mana yang kamu ambil, file mana yang kamu ambil, file 1, file 2, dan file 3 ya. Oke, mulai saat ini, mulai dari sekarang, kamu fokuskan intuisi kamu, mana yang akan kamu pilih. Oke, selesai. Kita akan ambil di file pertama ya. File pertama, kita akan lihat. Oke, file pertama. Ini ada healer. You have the spiritual gift of healing and a desire to share it with other. Nah, ini kenapa sih orang tidak menyukai kamu? Karena mereka itu mungkin ada yang iri ya. Ini kartu pertama ya. Ini file pertama. Dan aku melihat seseorang yang tidak menyukai itu, tidak menyukai kamu itu karena kamu itu adalah seorang penyembuh sejati. Atau bisa saja di sini kamu, ini kan gambaran orang apa ya, kayak perawat atau dokter begitu ya. Ya mungkin bisa saja kamu profesinya dokter, kamu orang yang sukses begitu. Nah mungkin banyak orang yang tidak menyukai keberhasilan kamu. Atau mungkin banyak orang-orang yang melihat bahwasanya ya dia iri ke kamu itu apa? Karena banyak orang yang menyukai kamu gitu loh. Banyak orang yang menyukai kamu, sehingga ada beberapa pro dan kontra yang kamu lihat. Wah, aku banyak nih orang yang dekat dengan aku, dan mereka ya pro sama aku begitu loh. Dan kenapa? Karena mereka yang dekat dengan aku ini seakan-akan bisa terinspirasi, ataupun aku bisa menyembuhkan mereka. Mungkin mereka yang menyukai kamu itu adalah orang-orang yang berada dalam masalah. Mungkin dia butuh bantuan, dia butuh kayak motivasi ya. Jadi kamu di sini, gambaran kamu ini adalah seseorang penyembuh sejati. Kamu bisa menyembuhkan orang lain ya. Mungkin banyak sih yang punya masalah dan mereka selalu aja datang ke kamu. Wah, kakak, abang begitu ya, om, bapak begitu ya, tante, aku itu punya masalah ya, masalahku begini begitu ya. Mungkin kamu cepat respon ke mereka, makanya mungkin kamu itu banyak disukai orang-orang yang mungkin punya masalah begitu ya. Tetapi banyak orang yang tidak menyukai kamu karena itu. Kenapa sih kok bisa ya dia itu banyak orang yang menyukai dia, sementara aku tidak ada nih yang menyukai aku gitu loh. Sementara mungkin orang juga menjauhi aku. Jadi seakan-akan dia punya kebencian kepada kamu, karena kamu itu orang yang kayak friendly ya. Kamu itu orang yang bisa membawa orang-orang lain berada dalam satu kondisi yang bahagia begitu. Inilah kamu ya, buat teman-temanku semuanya. Tapi ingat ya, ini baca secara general ya. Bisa saja resonate buat kamu, bisa saja tidak. Dan bisa saja energi itu juga kebalik-balik ya. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya apa. Kita akan baca dulu ya di sini. Oke. Dan kita akan ambil kartu tarot apa yang terbaca di situ. Karena aku melihat ya, kamu itu seseorang yang benar-benar membawa energi positif kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan kamu ya.
Tapi kalau mungkin ada juga sih ya orang-orang yang begitu kayak julid sama kamu, ataupun dia tidak suka nih dengan apa yang kamu lakukan. Ya mungkin kamu pekerja sosial ya, mungkin kamu selalu membantu orang-orang yang susah. Makanya di sini aku melihat ada healer, kamu penyembuh sejati. Jadi energi orang-orang lain yang masuk ke dalam, yang terkoneksi dengan kamu bisa membawa mereka itu ke suatu kondisi yang bahagia gitu loh. Ya, kita akan coba lihat di sini. Apa yang terbaca di kartu tarot ini? Wah, terbang. Oke, ya. Kita akan ambil 4 kartu. Di sini ada Two of Pentacles. Aku melihat kamu ini ya, kalau dikatakan tidak pelit sih ya, kamu tidak pelit orangnya. Makanya mungkin di sini ada yang minta bantu, kamu suka bantu ya. Kamu di sini kayak ya merasakan selalu ada empati dalam diri kamu, sehingga banyak orang-orang yang menyukai kamu ya. Tapi begitu juga banyak orang yang tidak menyukai kamu. Nah, kita di sini membahas orang yang tidak menyukai kamu. Jadi seseorang ini kayak tidak suka dengan apa yang kamu lakukan ya. Seakan-akan wah, sebenarnya aku sih bisa sih kayak kamu gitu loh, tapi aku nggak mau. Jadi itu seperti seakan-akan dia banyak energi negatif dalam dirinya dia. Jadi apa yang dia lihat itu nggak baik aja gitu ya. Makanya ada kebaikan yang kamu tunjukkan, dia juga beranggapan itu salah begitu. Wah, dia kan cuma mau cari nama, dia kan kayak mau dia pengen viral aja gitu loh. Jadi ya, dia pasti punya tujuan. Jadi itulah orang-orang yang punya pikiran negatif ya, selalu seperti itu. Dia tidak pernah melihat ada kebenaran di depan matanya dia ya. Nah, begitu juga ya, mungkin kamu ya, dimana mungkin kamu merasakan hal seperti itu. Kalau kamu merasakan hal seperti itu, jauhkanlah ya, karena sifat itu akan menghancurkan diri kamu sendiri. Oke? Nah, di sini ada Four of Pentacles. Kita lihat ya, zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Di sini juga ada Justice, Libra. Ada The Star, ada Aquarius. Oke. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ataupun di sini ada zodiak kamu. Kalau aku lihat di sini, kamu itu seseorang yang bersinar ya. Kamu itu punya pesona. Kamu itu punya daya tarik. Kamu itu selalu dilihat orang itu ya, mungkin bisa saja kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa membawa pengaruh positif kepada orang lain. Tapi ada juga nih orang-orang yang tidak menyukai kamu dengan hal itu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Dan aku juga merasakan kamu itu seseorang yang punya keyakinan yang kuat juga ya. Kamu itu punya perjalanan spiritual yang kuat juga, sehingga kamu tidak menghiraukan. Adapun orang yang tidak menyukai kamu ya, kamu abaikan, biarkan aja mereka. Toh kita tidak minta kepada dia, kita tidak mengharapkan dia ya, kita tidak minta apa-apa dari dia ya, begitu. Jadi ya, kalaupun nanti kamu ketemu dengan orang seperti itu ya, berusaha untuk kayak berbuat baik juga ke dia gitu loh. Jadi jangan kamu balas dengan kejahatan juga, dengan keburukan juga. Jika kamu tahu bahwa seseorang itu tidak menyukai kamu ya, kamu harus dekatin dia. Arti kata seimbangkan diri kamu dengan dia ya. Karena kamu di sini seseorang yang bisa kayak berjiwa besar lah ya. Ya, aku kan nggak nyenggol dia begitu. Nah, di sini ada Justice. Beberapa dari kamu ya, teman-temanku semuanya, ada Justice di sini. Justice ini ya, gambarannya kami itu seorang yang adil ya. Kalau aku lihat, kamu adil. Kamu tidak memilih dan memilah siapapun yang butuh bantuan. Kamu tidak melihat siapa dia, apapun dia, kamu tidak melihat. Dan aku juga melihat sini ada Four of Pentacles. Kamu adalah seseorang yang kayak ya dikatakan hemat kamu untuk kebaikan diri kamu juga sih ya. Kamu juga di sini orang yang pintar menabung ya. Dan aku juga melihat di sini kamu adalah seseorang yang benar-benar seperti wah, ini hidup aku. Aku harus bisa lakukan yang bermanfaat. Karena jika tidak ya, aku tidak akan merasa bahagia diri aku gitu loh. Batin aku mungkin akan tersiksa, apalagi dengan melihat orang-orang yang susah begitu. Tapi kalau ada orang yang iri sama aku, orang yang tidak menyukai aku ya, kamu tetap
baik sama dia, itu kamu. Jadi kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak berjiwa besar, karena kamu itu orang yang sudah dewasa, sudah bijaksana begitu ya. Nah, itu di kartu pertama ya, di kartu pertama. Kita akan lihat di sini untuk kartu kedua. Oke. Kartu kedua, file kedua. Apa yang terbaca di sini? Nanti kita juga akan koneksikan juga dengan kartu-kartu ini ya. Ini juga bisa saja kamu ya. Bisa saja semua file ini ada pada kamu, oke? Ini ada leadership. Take charge of this situation. Nah, kamu juga seseorang yang bisa dikatakan sukses dalam pekerjaan. Ya, ini file nomor 2, di mana kenapa orang yang tidak menyukai kamu, banyak tidak menyukai kamu? Karena mereka melihat kamu itu orang yang sukses dalam pekerjaan, dalam finansial, ya, dalam karir kamu. Mungkin kamu ini seseorang yang sudah punya jabatan dan kamu memiliki kayak memimpin sebuah perusahaan ya. Dan akhirnya mungkin di situ banyak orang yang tidak menyukai kamu, justru mungkin banyak juga orang yang ingin menjatuhkan kamu. Ya. Kenapa? Karena kamu orang-orang yang bisa membangun ya lingkungan ataupun dalam suatu komunitas kamu. Kamu ini orang yang bijaksana, kamu orang yang benar-benar dicari banyak orang, tapi ada satu-satu yang tidak menyukai kamu. Itu yang perlu kamu hati-hati. Ya, kamu harus waspada di sini. Waspada dengan orang-orang yang tidak menyukai kamu. Kadang-kala kita berpikir ya, karena kita juga bingung. Kita jadi sukses, ya salah. Tidak sukses, ya salah, begitu ya. Jadi sukses ya banyak orang yang tidak suka. Justru mungkin banyak orang yang ingin menjatuhkan kita, begitu. Ya, mungkin banyak orang yang seakan-akan aku harus hancurkan karir dia nih. Aku nggak suka dia di posisi itu, begitu. Harusnya aku dong di posisi itu, begitu ya. Jadi sebaiknya di sini aku merasakan ya kamu itu juga seseorang yang bisa memahami lah ya. Memahami apa yang terjadi pada situasi kamu. Karena apa ya? Kamu itu seseorang yang benar-benar dewasa, bijaksana. Jadi kamu sebenarnya tahu ya, orang-orang yang tidak menyukai kamu, tapi kamu lebih kayak ya udahlah, mungkin emang dia seperti itu begitu. Ya, karena melihat kamu itu orang yang mungkin dalam bisnis itu, dalam satu perusahaan ya, mungkin cabangnya kamu itu selalu mendapatkan yang terbaik. Nah, mungkin disitulah banyak orang yang iri. Apa sih yang dilakukan? Aku kan juga begini, aku kan juga begitu. Harusnya aku dong yang mendapatkan penghargaan, begitu. Banyak yang seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot juga ya. Oke. Kartu apa yang terbaca di sini? Buat teman-temanku. Jadi yang kartu kedua ini, file kedua ini menggambarkan banyak orang yang tidak menyukai kamu itu karena kamu itu seorang yang leadership ya. Kamu orang yang kayak mengayomi. Kamu seorang pemimpin yang bijaksana. Jadi banyak juga, walaupun kita sudah baik ya, banyak juga orang yang tidak menyukai kita. Ya, banyak contohnya. Kayak konten-konten kreator yang lain-lain ya. Kan ada yang memberi sedekah atau apa ya. Itu juga banyak yang menghujat. Wah, dia berbuat baik karena ingin pamer begitu ya. Nah, itu sih bisa gambar seperti itu. Jadi netizen itu banyak macamnya ya. Jadi di situ yang harus kamu bisa peka ataupun dalam menyikapi itu harus bisa bijaksana ataupun dewasa ya, begitu. Kita akan coba lihat di sini apa sebenarnya terbaca dari kartu tarot ini buat kamu ya. Nah, apa lagi yang terbaca di sini? Ada the Fool. Oke. Aku juga melihat ya di sini ada seseorang yang seakan-akan di sini orang ini seperti ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Dia kayak, wah, aku awalnya sih iri sih sama dia. Awalnya sih aku itu nggak suka sama dia, begitu. Tetapi ternyata dia ini, seseorang ini pengen masuk nih ke dalam komunitas kamu. Secara mungkin kamu itu kan orang yang kayak bisa mengayomi.
Jadi di sini mungkin bisa saja dia kayak lagi punya masalah, lalu dia pengen mencari kamu. Nah, ternyata dia juga membutuhkan kamu ya. Disitulah akhirnya aku lihat ya, energi kamu ini emang sih awalnya dia tidak menyukai kamu, tapi akhirnya dia masuk ke dalam kehidupan kamu. Bisa saja ini dia lawan jenis kamu, entah itu dia maskulin ataupun feminim ya. Mungkin karena ada muncul nih rasa suka begitu ya. Karena apa? Karena melihat dengan kasih sayang yang kamu berikan ya, perhatian kamu kepada anggota kamu, bawahan kamu ya. Mungkin di situ akhirnya dia, wah ternyata aku membutuhkan dia. Dulu sih aku benci sama kamu. Dulu aku tidak menyukai kamu, tapi aku di sini pengen masuk ke dalam kehidupan kamu karena aku melihat kamu itu orang yang bersinar. Kamu itu orang yang kayak punya aura, punya daya tarik begitu. Sehingga itulah seseorang ini seperti ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke? Itu yang aku lihat. Kalau zodiak di file kedua ini aku melihat ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagi, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya di sini. Oke. Di sini aku melihat Pack of Wands ya. Seseorang ini merasa kayak apa ya? Aku mulai memfokuskan kamu gitu loh. Jadi seseorang ini mungkin bisa saja lawan jenis kamu. Akhirnya dia menyukai kamu. Dia mulai fokus untuk melakukan sebuah tindakan. Ya, entah itu dia mengekspresikan cintanya ke kamu, entah itu dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu menyukai kamu ya. Entah itu dalam hal apa, tapi kamu jangan terlalu baperan dulu ya. Karena kalau saat dia hanya ingin dekat sebagai bawahan kamu atau dia hanya ingin mengambil ilmu kamu ya, nantinya saat kamu ketahui kebenarannya justru kamu mungkin akan merasa tersakiti. Tapi ya aku melihat kamu ini orang yang kuat ya. Orang yang mungkin tidak pernah merasakan, ya udahlah. Walaupun aku merasa sedih, tapi aku seorang penyembuh sejati begitu ya. Bisa saja beberapa dari kamu memilih file 1 dan file kedua. Oke, atau bisa saja memilih file ketiga. Nah, itu. Jadi di sini aku melihat seseorang itu mulai memfokuskan kamu, dia mulai ingin melakukan sebuah tindakan untuk menuju ke kamu ataupun untuk masuk ke dalam kehidupan kamu di sini. Itu yang aku lihat. Dan ini dia berharap ada keajaiban. Keajaiban untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Mungkin sulit ya. Karena apa? Karena mungkin kamu terlalu ketat, kamu terlalu kayak selektif gitu ya, mencari seseorang ya. Namanya kita juga seorang atasan gitu ya, seseorang yang mungkin dilihat orang kita punya power gitu ya, punya jabatan ya. Kita juga harus bisa selektif. Nah, di sini dia berharap ada keajaiban supaya kamu bisa menerima dia begitu, supaya dia bisa masuk ke dalam komunitas kamu gitu, ke dalam kehidupan kamu, ke dalam pergaulan kamu ya begitu ya. Itu yang aku lihat. Karena apa, di sini dia kayak selalu kepikiran nih sama kamu. Awalnya sih dia benci sama kamu, awalnya sih dia tidak menyukai kamu ya, tapi lama kelamaan ya mungkin hatinya itu bergetar gitu loh saat kamu itu selalu berbuat kebaikan, saat kamu care dengan bawahan kamu, karena kamu itu mencerminkan pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil begitu ya. Maka dia di sini seakan-akan, wah kayaknya aku membutuhkan profil orang seperti ini gitu loh. Karena mungkin di pekerjaan aku yang lama, aku melihat atasan aku tidak care banget begitu. Itu yang terbaca di sini. Oke? Nah, ini ada Four of Swords. Itu yang aku baca tadi. Dia seakan-akan mulai kepikiran sama kamu. Maka dari itu dia berharap ada keajaiban dan dia ingin melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau ini aku melihat dia siap. Dia siap untuk menjalankan hidup bersama kamu. Dia siap untuk melakukan apapun buat kamu. Arti kata, dia di sini sudah merasakan ada energi yang positif dalam diri kamu, sehingga dia ingin mendekat ke kamu, dan akhirnya rasa benci yang dulu dia rasakan, ya semua itu sudah hilang karena dia punya rasa empati ke kamu. Dia kayak, wah aku melihat kamu itu seseorang yang benar-benar seorang fighter, kamu seorang penyembuh sejati, kamu orang yang berempati ya begitu. Itu yang dirasakan dia. Oke, nah kita lihat untuk file ketiga. Ini file ketiga, yang memilih file ketiga fokus ke kartu ini. Ini ada artis, wow,
ya. Oke, aku melihat ya kalau artis ini public figure ya. Mungkin banyak sih orang-orang yang tidak menyukai kamu. Karena apa? Karena melihat kamu itu seorang public figure. Mungkin mereka beranggapan, kalau public figure itu kan sombong, angkuh ya. Jadi mereka mungkin tidak menyukai kamu. Mungkin beberapa dari kamu-kamu yang awalnya berteman ya, kamu berteman nih sama dia. Tahu-tahu kamu mungkin nasibnya beruntung dari dia. Kamu jadi sukses, kamu jadi berhasil, kamu jadi terkenal. Ya mungkin di YouTube kamu jadi terkenal, kamu punya konten, kamu punya channel ya, kamu jadi terkenal. Di situ mungkin dia merasa, wah, kok dia seberuntung itu ya, aku tidak beruntung banget begitu. Jadi disitulah akhirnya dia merasa kayak mulai muncul kebencian, mulai muncul rasa iri, mulai muncul rasa yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi itulah dia. Karena pikiran dia itu mungkin masih kekanak-kanakan. Pikirannya dia itu mungkin kayak dia juga kayak seperti posesif juga. Karena berteman dengan kamu awalnya kan deket banget. Awalnya mungkin kamu dengan dia itu soulmate. Tapi tiba-tiba ada perubahan karena kamu yang sudah jadi terkenal begitu. Jadi ya kayak menjaga jarak gitu. Mungkin dia juga merasa minder atau dia tidak percaya diri ya dekat dengan kamu karena kamu di sini public figure. Banyak orang menyukai kamu, banyak mungkin bisa saja kamu ini orang yang sibuk banget begitu ya. Jadi kamu tidak punya waktu lagi bersama dia. Ya. Tapi sebenarnya kamu ini adalah orang yang bisa memahami keinginan teman, memahami kalau pergaulan atau pertemanan itu ya memang harus kita jalin gitu. Silaturahmi kita jangan sampai terputus. Walaupun mungkin aku sudah sukses, walaupun mungkin aku sudah menjadi orang yang gimana begitu ya. Nah, tapi di sini aku melihat kamu tidak sombong. Kamu tidak tidak apalah ya. Kamu tidak terlalu membanggakan diri kamu. Ya, namanya hidup ya. Selalu aja ada yang suka, ada yang tidak sama kita ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini dengan kartu berikutnya apa yang terbaca di kartu tarot ya. Oke, kita akan shuffle kartunya dulu. Aku sengaja buat kayak gini biar ada perbandingan mungkin ya dengan kamu. Oke. Apalagi yang terbaca di sini tentang seseorang itu? Apa selanjutnya yang terbaca dari energi dia? Seseorang yang mungkin tidak menyukai kamu karena sudah melihat kamu itu orang yang sukses, kamu sudah menjadi orang yang public figure ya. Oke. Aku melihat di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Aries, Leo, Sagi atau zodiak kamu juga di sini ya. Aries, Leo, Sagi. Dan ada Aries, Leo, Sagi, masih Aries, Leo, Sagi. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Aku melihat ya di sini, aku merasakan ya seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu, tentang kamu. Kok bisa ya dia begitu? Ya mungkin dulunya kamu dengan dia punya rasa suka ya, punya rasa suka. Tapi karena melihat kamu itu seseorang yang sudah public figure atau sudah terkenal, dia kayak mengurungkan rasa sukanya ya. Ya mungkin awalnya dia juga tidak menyukai kamu gitu loh. Tapi ya dengan melihat kamu seperti ini, dia kayak wah, kayaknya nggak mungkin begitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh aku ngedeketin kamu. Jadi ya akhirnya muncul rasa kayak wah, aku nggak suka dia kayak gini saat ini. Aku nggak suka gitu loh. Kamu jadi orang sukses, kamu jadi public figure. Kenapa? Karena aku terabaikan begitu ya. Ada beberapa dari dia seperti itu yang merasakan. Dia merasa terabaikan. Atau bisa saja di sini saat kamu sudah menjadi seorang public figure, dia mungkin menjauhi kamu. Seakan-akan dia tidak suka gitu loh. Dia membenci kamu jadinya. Kenapa sih kamu harus begini? Kenapa sih kamu harus jadi ini gitu loh. Aku kan jadi tidak bisa deketin kamu begitu ya. Ada kegalauan dalam diri dia, ada suatu ketidakseimbangan dalam pikirannya dia ya. Tapi semua itu akan ada perubahan di sini, akan ada perubahan. Mungkin kamu dengan dia itu sering
udah jarang ketemu ya. Mungkin dulunya itu kamu sering ketemu, tapi saat ini kamu sudah jarang ketemu. Karena apa? Karena kamu kamu itu punya kesibukan yang cukup luar biasa ya di sini. Maka dari itu ya aku melihat dia ini orang yang galau tanpa kamu, orang yang bingung tanpa kamu. Justru muncul kebencian dia ke kamu. Dulu kan kamu dekat dengan aku, dulu kamu care sama aku, tapi saat kamu sudah menjadi artis begitu ya, kamu sudah menjauhi aku. Ada perubahan yang terbesar di sini yang terjadi. Nah, tapi perubahan itu kembali lagi ya, perubahan itu terlihat kembali, dan akhirnya mungkin di sini akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Mungkin beberapa dari kamu kayak, aku pengen menyeimbangkan hidup aku dengan kamu, aku juga harus bisa seperti kamu nih, aku harus bisa kayak fight lagi gitu loh, untuk mencari sesuatu agar bisa seimbang dengan kamu. Jadi aku tidak jauh-jauh dari kamu. Ya, arti kata di sini kamu dengan dia akan bertemu kembali, walaupun mungkin kamu sudah menjadi sukses atau dia belum sukses, tapi disitulah akhirnya kamu ataupun dia akan bertemu kembali. Seakan-akan di sini ada apa ya? Ada ikatan secara batin antara kamu dengan dia. Ya, begitu. Itu yang aku lihat di sini. Karena memang dulunya itu kamu dekat ya. Tapi terjadilah sesuatu ya, mungkin kayak kamu lagi, entah itu kamu merantau, entah itu kamu cari pekerjaan, dan akhirnya kamu menjadi orang sukses. Kesuksesan kamu itu jadi kendala bagi dia, sehingga membuat dia merasa benci sama kamu ya, gitu. Tetapi kalau memang takdir berkata lain, walaupun ada rasa benci dalam dirinya dia ya, mungkin Tuhan masih menyimpankan rasa cintanya dalam dirinya dia begitu. Sehingga di sini saat ada pertemuan, dia mulai merasakan ada getaran-getaran cinta kembali, dan kebenciannya itu ke kamu bisa hilang seketika karena ditutupi oleh rasa sayangnya ke kamu, rasa cintanya ke kamu. Oke? Itu ya buat teman-temanku semua. Itu yang terbaca di sini. Jadi ada Four of Wands. Aku melihat ada kebahagiaan yang akan kamu miliki di sini. Kebahagiaan itu tentang ya, mungkin bisa saja kamu dengan dia akan berkomitmen nantinya. Karena apa? Mungkin dia sudah bisa menjadi orang yang seimbang dengan kamu, dan dia mungkin sudah mulai muncul kepercayaan dirinya dia ya, sehingga dia mulai fight lagi untuk bisa mendekat ke kamu. Itu yang aku rasakan. Jadi pertemuan ini mungkin itulah yang membuat dia berubah, yang membuat dia merasa kayak ya, dengan pertemuan ini kayaknya kok aku merasa kayak ada yang berbeda ya pada diri aku. Kayaknya aku mulai merasakan feelnya, rasa cinta, bukan rasa benci begitu. Karena bencian berkelebihan itu kita harus bisa kita sadari itu tidak boleh begitu. Karena apa? Akhirnya di sini terbukti dia mulai mencintai kamu lagi. Ya, saat bertemu, saat mungkin entah apalah ya di sini dia kepikiran nih sama kamu, entah itu dia mimpiin kamu sebelumnya ya. Dan di sini aku melihat bahwasanya kebahagiaan itu akan menjadi milik kamu. Nah, itu yang terbaca di sini. Jadi buat teman-temanku semuanya, yang file pertama itu tentang healer ya, file kedua tentang leadership, dan file kedua tentang artis. Nah, mungkin bisa beberapa dari kamu yang memilih ketiga-tiga ini ya, semoga itulah energi kamu. Jadi kalau seandainya itu bukan di posisi kamu, tapi posisi kamu itu di orang yang tidak menyukai ya, maka coba rubahlah sikap kamu itu. Jangan kamu benci sama seseorang, karena takutnya saat benci itu beralih kepada cinta, kamu akan malu sendiri pada diri kamu sendiri ya. Kamu akan merasa kayak, wah aku kecil ya, aku seakan-akan pikiran aku itu sempit begitu. Dan seharusnya aku tidak pernah begini, tidak perlu kayak membenci orang begitu. Karena dengan begitu aku juga menderita. Jadi di sini mulai saat ini, jika kamu merasakan ada muncul rasa kebencian kepada seseorang, tepiskan itu. Cepat kamu sadari ya, karena itu tidak baik buat kamu. Oke? Nah, buat teman-temanku semuanya, mungkin itu yang terbaca di sini tentang pilih kartu tentang seseorang yang mungkin tidak menyukai kamu atau ingin membenci kamu atau gimana ya. Dan ternyata
inilah mudah-mudahan ya, mungkin bagi kamu yang ada resonate, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Semoga bagi kamu yang mungkin tidak resonate, ambil positifnya. Jika suatu saat nanti kamu berada dalam kondisi ini, kamu sudah siap tempur gitu loh, menyelesaikan semua masalah itu. Oke? Buat teman-temanku semuanya, nah, semoga bermanfaat, semoga kamu terhibur, semoga apapun terbaca di sini bisa menjadi motivasi bagi kamu ataupun inspirasi bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi, teman-temanku. Dadah.